Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya ingin sedikit sharing mengenai hubungan antara teknik pernafasan dan olah vokal dalam konsultasi, motivasi, dan pelatihan. Menjadi seorang public speaker harusnya mampu memiliki vokal yang baik, vokal yang tepat, dan visual yang menarik. Vokal atau suara yang baik adalah suara yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jika terlalu tinggi, terkesan tegang. Terus kalau terlalu rendah, terkesan berbisik. Jadi, yang benar yaitu sedang. Kita seperti ngomong sewajarnya saja, tidak terlalu tinggi yang sampai terkesan ngegas ya biasanya. Dan tidak terlalu rendah yang mana itu sampai orang tidak terdengar. Oke, selanjutnya berikut adalah kriteria suara yang baik. Yang pertama, bernada menyenangkan, membawa rasa persahabatan dan keakraban. Yang kedua, terdengar alami dan memfleksibelkan kepribadian pembicara yang sebenarnya, sesuai dengan karakter kita aja lah ya, nggak usah dibuat-buat gitu. Yang ketiga, dinamis, bertenaga dan punya kekuatan meskipun saat berbicara tidak dengan nada atau suara yang tinggi gitu. Dan selanjutnya, ekspresif. Setiap kata yang kita sampaikan harus mengandung makna ya, setidaknya mengandung makna, mengandung arti di situ. Yang terakhir yaitu mudah didengar, dimengerti, cukup volumenya, dan jelas. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis karakter suara. Kalau karakter suara pria itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tenor, merupakan suara pria yang tinggi. Suara tertingginya pria itu tenor. Terus yang kedua ada suara bariton. Suara bariton yaitu suara antara tenor dan bass. Jadi sedang-sedang ya. Bisa bass juga bisa ke tenor. Terus yang ketiga ada suara bass yang mana merupakan suara rendahnya pria. Dan selanjutnya ada jenis suara wanita. Suara wanita juga ada 3. Yang pertama, sopran, suara tertinggi wanita. Sopran ini dominan dengan lagu-lagu klasik. Sopran memiliki arti melampaui atau super. Yang kedua, ada mezzo sopran, merupakan suara wanita yang berada di tengah antara sopran dengan alto. Nah, ini tengah-tengah seperti bariton gitu ya. Kemudian yang terakhir ada suara alto. Suara alto yaitu suara terendahnya wanita. Itu alto ya. Jadi jenis-jenis suara itu banyak sebenarnya, ini secara global atau secara umumnya saja. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu silakan Mas Zuhan. Selanjutnya, hubungan pernafasan dan olah vokal. Panjang dan pendek nafas juga harus diperhatikan, terutama untuk seorang public speaker. Minimal mempunyai panjang nafas 18-20 detik tanpa putus. Nafas adalah model penting bagi seorang public speaker karena dengan pernafasan yang baik, dia juga akan mendapatkan kualitas yang baik yang mendukung lahirnya suara yang berkualitas. Di sini selanjutnya ada 3 macam pernafasan untuk public speaker, yaitu yang pertama, pernafasan dada. Pernafasan dada mengambil udara lalu disimpan dalam dada, mengharuskan seorang public speaker mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dan membusungkan dada pada saat Anda menarik nafas. Dengan ini, Anda akan menghasilkan nada dengan sangat rendah. Yang kedua, pernafasan perut.
Pernafasan perut mengharuskan Anda untuk membuat perut Anda menjadi besar, sehingga dapat diisi udara. Untuk melakukan teknik ini, public speaker bisa menarik nafas dalam-dalamnya dan menahan hingga beberapa detik supaya perut Anda bisa mengembung dan menyimpan udara lebih banyak. Yang ketiga, pernafasan diafragma. Yang terakhir, pernafasan diafragma. Untuk bernafas melalui diafragma, tarik nafas dalam mungkin dalam posisi tubuh stabil. Kemudian, keluarkan nafas dengan tarik perut kembali. Pastikan pundak tidak ikut bergerak. Harus tetap kuat namun tidak kaku ketika mengeluarkan suara.